dan kita pastikan sudah tidak ada potensi lagi untuk melakukan kecurangan. Nah, yang ikut tes di Universitas Brawijaya ini sebanyak 16.225 yang nanti tersebar di 17 lokasi dan akan disupport oleh sebanyak 67 ruangan. Dari sebanyak peserta 16.225 itu ada juga peserta difabel. Teruslah bermimpi untuk mendapatkan kampus terbaik melalui tes UTBK. Dan yakinkan adik-adik dengan berbagai ikhtiarnya dan tentu dengan mohon doa restu orang tua, nantinya diterima di UB dan kebetulan adalah penyandang disabilitas. UB akan memberikan fasilitasi dan kehormatan bagi adik-adik untuk menempuh pendidikan di Universitas Brawijaya. Halo teman UB, kembali lagi di Bonsai On Podcast dalam program UB Talk, yaitu Academic Series. Bersama saya Kayla Safira yang hari ini akan menjadi host dan menemani teman-teman UB untuk menggali informasi menarik yang ada di Universitas Brawijaya dan juga akan memberikan insight mendalam terkait sistem akademik yang ada di Universitas Brawijaya. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat luar biasa, krusial dan sangat menarik, khususnya bagi calon mahasiswa Universitas Brawijaya, yaitu terkait kesiapan Universitas Brawijaya dalam menyelenggarakan ujian tulis berbasis komputer atau UTBK dengan fokus pada integritas dan juga implementasi standar operasional prosedur atau SOP. Nah, hari ini saya tidak sendiri, telah hadir bersama kita Bapak Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Brawijaya, Profesor Dr. Insinyur Imam Santoso MP. Selamat siang, bagaimana kabarnya Prof? Selamat siang, alhamdulillah baik. Luar biasa. Hari ini sangat senang sekali bisa berada di sini dan bisa sharing dengan teman-teman dan seluruh calon mahasiswa. Insya Allah nanti kita akan sampaikan beberapa hal yang mungkin menjadi hal-hal penting yang harus diperhatikan oleh calon mahasiswa yang mengikuti tes UTBK di Universitas Brawijaya. Baik, luar biasa. Baik Prof, seperti yang kita ketahui bersama nih, pelaksanaan ujian tulis berbasis komputer atau UTBK tahun 2026 ini akan segera dilaksanakan seperti itu ya, pada tanggal 21 hingga 30 April yang tentunya ini akan menjadi suatu momen yang penting ya, khususnya bagi seluruh ribuan gitu ya calon mahasiswa yang ada di seluruh Indonesia seperti itu. Betul. Universitas Brawijaya ini kan juga menjadi salah satu tempat atau pusat untuk pelaksanaan UTBK ini secara nasional seperti itu. Tentu UB juga akan memiliki tanggung jawab yang sangat-sangat besar gitu ya untuk memastikan kelancaran teknis, terus juga untuk menjaga integritas dan juga kredibilitas dari proses seleksi itu sendiri. Betul. Nah, berbicara soal hal tersebut, mungkin saya akan masuk ke aspek yang mendasar terlebih dahulu ya. Untuk melalui jalur UTBK ini ya Prof, kira-kira berapa jumlah mahasiswa yang akan mengikuti seleksi UTBK ini dan kira-kira berapa orang yang akan diterima di Universitas Brawijaya ini? Boleh dijelaskan? Pertama, Universitas Brawijaya menyiapkan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Kita harapkan penyelenggaraan UTBK di Universitas Brawijaya berjalan dengan sangat fair, penuh integritas dan memberikan layanan terbaik bagi para peserta. Nah, yang ikut tes di Universitas Brawijaya ini sebanyak 16.225 yang nanti tersebar di 17 lokasi dan akan disupport oleh sebanyak 67 ruangan dan melibatkan jumlah pengawas sebanyak 88 orang dan akan didukung juga oleh tenaga teknis untuk memastikan kegiatan berjalan dengan sangat baik. Oke, baik. Berarti ada 16.000 ya Prof? Ya, 16.000 peserta yang akan tersebar di lokasi, di titik-titik lokasi yang ada di Universitas Brawijaya, seperti itu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya nih Prof, sebagai pusat ujian berskala nasional, Universitas Brawijaya ini tentu memiliki standar operasional yang sangat ketat ya, seperti itu. Betul. Kira-kira apa sih yang menjadi prioritas utama dalam SOP pelaksanaan UTBK tahun ini? Pertama, kita menyiapkan seluruh infrastruktur untuk mendukung kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan UTBK itu,
mulai dari server yang sangat memadai, ruangan yang kondusif, kemudian PC atau laptop, dan bahkan flash disk yang nanti akan menjadi satu-satunya peralatan yang akan mendukung konektivitas dengan panitia pusat, dan termasuk juga metal detektor, genset, dan peralatan-peralatan lain pendukung untuk memastikan penyelenggaraan UTBK bisa berjalan dengan sangat baik dan lancar. Oke, luar biasa. Nah, dalam sistem yang sebesar ini ya, Prof, itu pasti selalu ada potensi risiko yang terjadi di dalam lapangan ya. Mungkin bisa betul. terkait gangguan sinyal atau PC-nya bisa agak error seperti itu. Nah, apakah UB ini juga memiliki evaluasi seperti itu atau bahkan mungkin pembaruan SOP berdasarkan pengalaman dan pelaksanaan UTBK di tahun-tahun sebelumnya seperti itu? Baik, Universitas Brawijaya selalu memperhatikan kelancaran penyelenggaraan proses ujian UTBK dan tentu satu memperhatikan petunjuk teknis dari panitia pusat, SOP dari panitia pusat, dan tentu di tingkat Universitas Brawijaya kita melakukan penyesuaian-penyesuaian, updating untuk memastikan bahwa penyelenggaraan bisa berjalan dengan sangat baik dan memitigasi potensi-potensi kecurangan dengan melakukan screening yang sangat ketat, pengawasan yang sangat ketat, dan tentu dengan sistem yang sudah tidak memungkinkan lagi terjadinya kecurangan. Baik, kita tadi bahas soal pengawasan ya, pencegahan. Berbicara mengenai pencegahan, kira-kira sejauh mana pengawasan itu dilakukan sebelum peserta itu memulai ujian di dalam ruangan seperti itu? Baik, pertama lokasi ujian dilakukan sterilisasi dan bahkan sterilisasi dilakukan berulang-ulang sampai H-1 untuk memastikan bahwa lokasi dan perangkat itu siap, server, laptop atau PC juga sangat siap. Kemudian yang kedua, seluruh peserta yang akan masuk dilakukan screening sangat ketat, tentu dengan informasi dijelaskan segala hal yang berkaitan dengan proses ujian dan termasuk sanksi apabila mereka diduga dan atau bahkan melakukan kegiatan-kegiatan atau tindakan kecurangan yang akan kita proses, akan kita BAP, dan bahkan kita akan laporkan kepada pihak yang berwajib. Baik, untuk tadi bahas mengenai pengawasan gitu ya, Prof. Kira-kira nanti sebelum masuk ke ruangan, apakah peserta itu akan dilakukan adanya body checking seperti itu? Betul. Berarti memang sudah sementaranya memang ada ya nanti sebelum peserta itu masuk akan dilakukan seperti body checking. Setelah itu juga ketersediaan terkait PC-nya dan lain sebagainya, sinyalnya akan dipastikan oleh tim Universitas Brawijaya seperti itu ya. Betul. Baik. Tadi kita sudah bahas terkait pengawasan seperti itu. Sekarang boleh kita masuk ke bahas tentang arahan seperti itu ya. Apakah peserta itu akan mendapatkan arahan seperti itu, Prof? Atau briefing singkat sebelum masuk ruang ujian terkait prosedur yang harus dipatuhi? Kira-kira apa saja yang harus dipatuhi? Lalu siapa yang akan memberikan arahannya seperti itu? Baik, sebelum peserta masuk ke ruang ujian, mereka harus melalui proses yang disebut dengan screening. Dan proses screening itu ada ruang transit, ya, di mana peserta dikumpulkan, dilakukan briefing di sana, kemudian dilakukan pengecekan untuk bisa mereka masuk ke ruang ujian. Jadi kita akan pastikan tidak boleh ada peralatan elektronik apapun yang dibawa, bahkan sekecil apapun. Kita akan pastikan kita akan lakukan screening secara sangat cermat. Sehingga selain mereka mendapatkan informasi, tapi juga dilakukan screening sehingga ketika masuk, adik-adik itu peserta sudah siap. Dan kita pastikan sudah tidak ada potensi lagi untuk melakukan kecurangan. Oke, baik. Oke, jadi kita lihat secara keseluruhan seperti itu ya, Prof. Tahap eksaminasi ini menjadi sebuah gerbang awal gitu ya untuk menjadi fondasi utama dalam membangun kepercayaan publik terhadap kredibilitas hasil seleksi. Seperti yang dikatakan sudah nanti ada screening yang sangat ketat, lalu juga ada pengawasan yang sangat ketat dan juga adanya arahan-arahan seperti itu. Nah, sebelum pelaksanaan UTBK dimulai, apakah dari Universitas Brawijaya ini sudah melakukan simulasi seperti itu atau uji coba sistem dalam memastikan seluruh perangkat
dan jaringan yang ada di Universitas Brawijaya yang sudah tersebar di titik-titik lokasi itu sudah benar-benar siap untuk digunakan? Ya, betul. Satu, dukungan fasilitas, infrastruktur termasuk genset misalnya, itu kita pastikan bahwa setiap ruangan ketika ada insiden misalnya, gangguan listrik dan seterusnya, gangguan server segala macam, kita sudah pastikan dengan SOP itu bisa dilakukan penanganan secara cepat. Dan yang kedua, kita sudah melakukan simulasi setidaknya dengan panitia pusat sudah minimal 2 kali kita sudah melakukan, dan di tingkat Universitas Brawijaya kita sudah melakukan berkali-kali untuk memastikan seluruh lokasi, fasilitas, infrastruktur pendukung itu bisa berada dalam posisi sangat siap. Dan ke depan kita masih ada beberapa hari akan terus dilakukan evaluasi, simulasi dengan full tim panitia pengawas, panitia penanggung jawab, panitia teknis dan seterusnya hingga H-1. Itu kita akan terus lakukan simulasi pengecekan untuk memastikan H-1 tempat lokasi fasilitas sudah siap untuk mensupport para peserta mengikuti ujian UTBK di Universitas Brawijaya. Luar biasa, berarti memang sudah ada uji coba seperti itu dari hari sebelum-sebelum seperti mungkin H-1, H-2, H-3 itu akan dilakukan terus sampai kegiatan UTBK itu akan tiba seperti Betul, itu ya betul Prof. sekali, betul. Baik, untuk selanjutnya jika dalam proses verifikasi nanti itu akan ditemukan kendala seperti itu ya Prof. Misalnya ada data peserta yang kurang sesuai atau mungkin ini ada peserta yang terlambat seperti itu. Kira-kira bagaimana prosedur yang akan dilakukan oleh Universitas Brawijaya untuk memitigasi hal tersebut? Kita sudah sampaikan kepada panitia pengawas dan penanggung jawab lokasi sesuai dengan aturan. Jadi kita tetap bertindak tegas dan profesional. Jadi bagi yang dalam batas toleransi sesuai dengan petunjuk pusat, kita akan toleransi. Tapi begitu sudah sekian menit sudah tidak boleh masuk ruangan, maka kita akan proses tidak boleh masuk ruangan. Baik, berarti memang sebelum ujian dimulai itu peserta juga diberi pemahaman ya Prof ya, betul, mengenai betul. Kira-kira larangan apa saja sih, konsekuensi pelanggaran apa saja sih sebagai bentuk pencegahan mungkin adanya kecurangan seperti itu ya. Jika di lapangan nanti itu ditemukan indikasi kecurangan yang sangat kuat, Prof ya. Kira-kira bagaimana prosedur penegakan disiplin yang dilakukan oleh tim pengawasnya secara langsung seperti itu? Ya, tadi sudah saya sampaikan bahwa kita instruksikan kepada para pengawas untuk bertindak profesional. Dia harus melayani, membantu, memfasilitasi sehingga adik-adik calon itu bisa mengikuti kegiatan tes dengan sangat baik. Apabila dalam prosesnya nanti ada yang mencurigakan dan bahkan ditengarai dan bahkan dengan bukti-bukti sahih, itu nanti akan diproses. Apakah itu satu tidak boleh mengikuti kegiatan, dan kalau betul ada tindak kecurangan yang mereka lakukan akan dibuat BAP, akan diproses ke panitia pusat dan akan bahkan dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Baik, berarti memang prosedurnya sudah ditetapkan ya. Betul. Seperti membuat menyusun berita acara pemeriksaan seperti itu ya, betul, BAP. Betul. Lalu berita acara pemeriksaan itu akan dimasukkan atau dikirim kemana tuh, Prof? Ya, jelas selain menjadi data dari panitia Universitas Brawijaya, juga kita akan sampaikan ke panitia pusat. Dan termasuk kalau di situ ada kecurangan-kecurangan yang sifatnya perlu kita proses kepada pihak yang berwajib, kita akan laporkan. Baik, berarti memang Universitas Brawijaya sangat mempedulikan integritas dan betul, juga betul. Jika ada kecurangan-kecurangan tersebut juga akan memengaruhi hasil seleksi tersebut. Betul, betul sekali. Luar biasa. Mungkin selanjutnya, jika melihat keseluruhan proses ini, apa yang menjadi harapan Universitas Brawijaya terhadap kualitas mahasiswa yang akan diterima dari sistem seleksi yang sangat terintegritas ini, Prof? Harapannya? Pertama, kita berharap pelaksanaan UTBK 2026 secara keseluruhan, termasuk yang ada di Universitas Brawijaya, berjalan dengan sangat baik, lancar, penuh integritas, dan memberikan layanan fairness kepada calon mahasiswa baru kita secara nasional. Dan tentu bagi adik-adik yang melakukan tes di Universitas Brawijaya, mari kita kawal pelaksanaan UTBK ini dengan sebaik-baiknya.
kita bertekad agar adik-adik sekalian mengikuti prosedur yang telah ditetapkan, hindari hal-hal yang menimbulkan kecurigaan, dan tentu kita harapkan semua bisa mengikuti ini dengan sangat baik dan memberikan hasil terbaik kepada adik-adik sekalian dan juga secara nasional. Luar biasa, itu pesan dari Profesor Imam yang sangat luar biasa untuk seluruh calon mahasiswa yang akan mengikuti tes di Universitas Brawijaya seperti itu. Mungkin akan saya lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Boleh. Kira-kira dari tim UB sendiri Universitas Brawijaya, ada nggak sih Prof tantangan untuk menyiapkan UTBK ini gitu? Ya, bagi Universitas Brawijaya dan tim ini satu kehormatan karena Universitas Brawijaya sebagai salah satu lokasi tes itu ditunjuk oleh panitia pusat untuk mampu mengawal kegiatan ini. Karena itu kita terus melakukan koordinasi yang intensif dengan panitia teknis, dengan panitia kepengawasan dan seluruh stakeholders untuk memastikan bahwa pelaksanaannya berjalan dengan baik. Contoh misalnya kita berkomunikasi dengan pihak PLN agar semaksimal mungkin itu bisa disupport. In case misalnya kita tidak tahu ada insiden yang force major, tapi Brawijaya dengan seluruh genset di masing-masing ruang kita juga siap. Nah, ini contoh bahwa kita ingin memberikan layanan yang terbaik kepada para peserta UTBK 2026 di Universitas Brawijaya. Luar biasa, jadi Universitas Brawijaya memang sangat bertekad untuk memberikan layanan terbaiknya, khususnya dalam sistem seleksi UTBK tahun ini. Betul. Ngobrolin soal layanan yang terbaik, Prof. Ini kita bahas mengenai teman-teman difabel. Nah, kira-kira di Universitas Brawijaya itu bagaimana sih prosedurnya atau layanannya jika kita berbicara mengenai teman-teman difabel yang akan mengikuti seleksi UTBK pada tahun ini? Baik, dari sebanyak peserta 16.225 itu ada juga peserta difabel. Saat ini tercatat di panitia sebanyak 2 orang itu adalah tunanetra, sebanyak 6 orang itu tunarungu, dan ada 3 orang tunadaksa. Kami panitia pusat, adik-adik sekalian, para peserta tes UTBK di UB, kita menyiapkan seluruh fasilitas yang memungkinkan adik-adik bisa mengikuti tes ini dengan sebaik-baiknya. Kita akan siapkan infrastruktur ya seluruhnya yang memungkinkan adik-adik peserta yang kebetulan difabel ini bisa mengikuti tes dengan sebaik-baiknya di UB. Jadi memang sangat memperdulikan keamanan dan juga kenyamanan ya, khususnya untuk teman-teman difabel, agar tidak perlu khawatir ya ketika akan melaksanakan ujian UTBK yang ada di Universitas Brawijaya. Nah, mungkin boleh dibedah ya Prof soal fasilitas-fasilitas yang diberikan Universitas Brawijaya dalam seleksi UTBK ini, kira-kira ada apa saja, dan mungkin bisa dijelaskan untuk teman-teman difabel akan mendapatkan fasilitas yang seperti apa. Mungkin ada pengarahan yang lebih ketat, pengawasan seperti itu. Satu, memang ada ruangan khusus yang disiapkan kepada adik-adik yang penyandang difabel agar aksesibilitas ke ruangan itu jauh lebih mudah. Dilengkapi dengan fasilitas dan bahkan pendampingan dari panitia itu agar adik-adik itu bisa masuk ke ruangan yang secara khusus disediakan. Bagi mereka yang memiliki kondisi-kondisi tertentu, kita juga fasilitasi. Bagi adik-adik yang tunarungu, tunadaksa, kemudian juga tunanetra, itu kita sesuai dengan kelemahannya masing-masing kita siapkan sehingga mereka tetap bisa mengikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Dengan fasilitasnya masing-masing secara spesifik kita siapkan kepada adik-adik yang penyandang disabilitas. Baik, berarti fasilitasnya memang sudah tersegmentasi tergantung teman-teman difabel itu tunanetra atau tunadaksa, tunarungu dan lain sebagainya seperti itu. Nah, mungkin saya akan menanyakan untuk teman-teman difabel yang seperti tunanetra, tunarungu, kira-kira itu akan ditempatkan di lokasi yang di mana seperti itu? Yang jelas Universitas Brawijaya sudah menyiapkan lokasi yang terbaik. Yang terbaik. Karena untuk memudahkan aksesibilitas dia, kemudian dari jalan itu paling dekat untuk diakses. Ada di lantai 1 yang aksesnya juga sangat-sangat mudah. Berarti ini panitia sedang menyiapkan tempatnya. Jadi untuk teman-teman difabel akan dicarikan atau diberikan akses yang paling mudah untuk diakses ya. Betul. Biar untuk supaya tidak
menghambat teman-teman untuk bisa tetap fokus seperti itu. Betul, betul. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, Prof. Kira-kira untuk teman-teman yang sekarang lagi mempersiapkan mungkin belajar seperti itu, kira-kira nanti ketika berada di Universitas Brawijaya, boleh nggak sih untuk manifesting ketika berada di sini, semoga gitu bisa masuk ke dalam Universitas Brawijaya, karena mungkin teman-teman memilih Universitas Brawijaya ini sebagai lokasi karena memang mereka memilih Universitas Brawijaya sebagai impiannya seperti itu. Memang untuk 2026 ini peserta itu tidak secara spesifik milih lokasi UB, tapi memilih kotanya. Tetapi saya yakin dari peserta yang 16.000 memilih di UB, sebagian besar atau memilih di Kota Malang, itu sebagian besar saya yakin pingin di UB, gitu, karena memilih Kota Malang. Dan saya kira mereka nanti di spot-spot tertentu, dia itu membisikkan, saya pokoknya pingin kuliah di Fakultas Kedokteran, saya di teknik, saya di hukum, di Fakultas Hukum maksudnya, kemudian saya pingin kuliah di FEB, saya pingin kuliah di FISIP, dan seterusnya. Dan di spot-spot itu saya kira mereka akan mendapatkan impresi dari lokasi-lokasi tempat mereka melakukan tes, bahwa ini salah satu tempat terbaik mereka untuk bisa studi di Universitas Brawijaya. Betul sekali. Jadi selain untuk mengikuti ujiannya, tapi teman-teman juga boleh berdoa seperti itu, memiliki harapan bahwasannya, wah, ketika saya berada di sini, rasanya ingin sekali untuk terus belajar untuk bisa menggapai Universitas Brawijaya, seperti itu ya, Prof. Betul, betul. Nah, untuk selanjutnya, apa pesan Prof untuk teman-teman, mungkin dari teman-teman difabel yang mungkin mereka sangat meragukan dirinya untuk melakukan UTBK yang ada di Universitas Brawijaya, kira-kira boleh disampaikan pesan-pesannya gitu. Ya, pertama bagi adik-adik peserta tes UTBK yang kebetulan penyandang disabilitas, tidak usah khawatir, satu, UB akan melakukan pendampingan dan fasilitasi untuk memastikan adik-adik bisa mengikuti tes UTBK dengan sebaik-baiknya. Dan saya kira panitia pusat akan sangat fair, akan memberikan penilaian, sehingga walaupun adik-adik penyandang difabel itu dengan nilai-nilai yang sesuai dengan standarnya untuk masuk di prodi tertentu, sesuai dengan impian adik-adik, insya Allah sesuai dengan kriteria itu diterima di prodi yang diinginkan. Dan UB adalah perguruan tinggi pionir untuk penyelenggaraan pendidikan bagi penyandang disabilitas. Karena itu UB tempat yang nyaman bagi adik-adik. UB punya unit layanan disabilitas untuk membantu memberikan pendampingan, fasilitasi bagi adik-adik yang nantinya diterima di UB dan kebetulan adalah penyandang disabilitas. UB akan memberikan fasilitasi dan kehormatan bagi adik-adik untuk menempuh pendidikan di Universitas Brawijaya. Luar biasa, sangat hangat sekali pesannya, Prof. Kami ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sedang menonton di rumah atau seluruh calon mahasiswa. Boleh dong, Prof, dikasih kata-kata semangatnya, kira-kira tips and trick mungkin biar bisa berada di sini menjadi mahasiswa, dan kira-kira apa sih yang perlu dipersiapkan untuk UTBK besok, seperti itu. Pertama, teruslah bermimpi untuk mendapatkan kampus terbaik melalui tes UTBK. Dan yakinkan adik-adik dengan berbagai ikhtiarnya, dan tentu dengan mohon doa restu orang tua dan kegigihan untuk terus belajar menyiapkan yang terbaik. Insya Allah adik-adik yakin para peserta UTBK akan mendapatkan kampus terbaik dan prodi terbaik bagi masa depan yang gemilang. Luar biasa. Terima kasih, Prof, atas kata-kata semangatnya untuk teman-teman Universitas Brawijaya dan seluruh calon mahasiswa yang akan mengikuti seleksi UTBK yang ada di Universitas Brawijaya. Jangan lupa untuk terus semangat menggapai impian. Lalu jangan lupa untuk berdoa, meminta restu untuk kedua orang tua, seperti itu ya, Prof ya. Luar biasa sekali.
Demikianlah bincang-bincang kita hari ini teman-teman. Semoga memberikan gambaran yang jelas gitu ya mengenai kesiapan Universitas Brawijaya dalam menyelenggarakan UTBK yang berintegritas. Oleh karena itu, saya Kayla Safira pamit undur diri. Terima kasih untuk teman-teman Universitas Brawijaya yang sudah mendengarkan. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen, dan nantikan episode berikutnya di Bonsai on Podcast. Terima kasih, bye-bye. Terima kasih.